Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Kita akan bicara tentang seputar dunia kerja. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang seluk-beluk CV atau surat lamaran kerja. Yang tentunya nggak bisa dipisahkan kalau kita mau mendapatkan pekerjaan yang baik dan bagus. Kan mesti kirim dulu kan CV dan sebagainya. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu dan narasumber kita yang sudah malang melintang di dunia HRD. Hai Mbak Fitri, halo. Apa kabar? Kembali lagi, terima kasih loh Mbak sudah berkenan hadir. Memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pekerjaan, karir untuk Sobat WK semuanya. Nah, hari ini nih Mbak, kita tuh mau ngobrol tentang seluk-beluk CV yang menjadi bagian terpenting dari seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Itu kan pasti ya part of importantnya gitu ya Mbak ya. Nah, supaya CV kita dilirik oleh recruiters, itu Mbak Fitri punya ini nggak sih tips atau trik atau mungkin ngobrol dulu tentang CV yang baik tuh harusnya seperti apa ya Mbak gitu. Oke. Kita bicara trennya dulu ya. Baik. Ini sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu sih. Hard copy, CV dalam bentuk hard copy itu udah nggak zaman ditinggalkan. gitu ya. Walaupun sebenarnya masih ada aja yang juga kirim lewat post atau dalam bentuk hard copy. Biasanya blue collar sih, kayak misalnya buat posisi-posisi yang satpam, cleaning service dan sebagainya, mereka masih cenderung pakai hard copy dan biasanya kan titip-titip ya kalau kayak gitu. Nah, jadi eranya udah digital, semuanya bentuknya soft copy dan bahkan sekarang itu bikin CV udah dibantu sama AI. Wah, gitu. Jadi nggak nulis sendiri ya. Cuma memang foto pun juga udah bisa di-update pakai AI ya Mbak ya. Exactly, benar. Cuma yang mesti diperhatikan adalah kalau misalnya kita minta bantuan AI untuk nulis CV, pastiin sesudah dibikin sama AI kita cek lagi karena khawatirnya nggak akurat gitu. Nanti jadinya pada saat sampai ke rekruter interview, loh kok kamu tulisnya A, padahal sebenarnya yang kamu kerjain B gitu. Malah jadi nanti kesannya bohong gitu. Jadi pastikan walaupun sudah dikerjakan AI, dicek lagi, diulang lagi gitu. Jadi harus dicek berkali-kali dan berkala sebelum di-send gitu ya Mbak ya? Nah, yang paling tren adalah CV itu sekarang harus ATS friendly, Applicant Tracking System friendly. Jadi Applicant Tracking System friendly. Jadi udah mulai ditinggalkan CV-CV yang seperti zaman dulu, kalau barangkali Mbak Ari inget, CV yang isinya biodatanya panjang banget, ada nama, tanggal lahir, itu udah nggak perlu lagi ya? Hobi, agama, udah nggak perlu gitu. Kalau kita bicara ATS, kita apply lamaran lewat job portal dan masuk ke tracking system, itu udah pasti nggak masuk saringannya mereka. Jadi udah pasti kebuang lah ya Mbak ya? Udah pasti kebuang. Dan kalau udah pakai ciri-cirinya adalah kalau misalnya pakai tracking system, kalau misalnya kita kirim CV, itu biasanya langsung otomatis ada yang jawab di email. Terima kasih sudah tertarik dengan lowongan kami. Terus dia akan bilang bahwa karena lamaran yang masuk ke kami cukup banyak, mohon untuk menunggu konfirmasi dari recruiter. Kalau misal memang CV Anda lolos, kita akan ada tahap lanjutan kayak gitu. Itu biasanya otomatis tuh begitu kirim, ada jawaban beberapa dari detik kemudian langsung ada jawaban. Itu udah pasti dia pakai ATS gitu. Nah, mungkin sekarang udah banyak sih informasi secara online bisa ditemukan ATS friendly CV itu seperti apa sih gitu. Nah, yang pasti kalau ATS friendly CV itu dia secara umum lebih ringkas daripada CV yang biasa gitu. Karena tadi kan saya bilang informasinya yang ditampilkan. Berarti itu dia tinggal isi aja ya Mbak ya? Kayak gitu ya? Gimana tuh? Nggak isi, jadi kita bikin juga gitu. Bikin sendiri tapi formatnya udah beda. Kalau misalnya ada yang ada contoh di sini bisa dilihat. Jadi kalau ATS friendly CV itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi di informasi biodatanya itu cuma ada nama aja, lalu kemudian email ada alamat email, lalu kemudian ada nomor yang bisa dihubungi ya Mbak ya? Yang bisa dihubungi dan biasanya satu lagi kalau ada yang minta website, ada yang menuliskan website pribadi, tapi kalau nggak punya ini aja link ke LinkedIn profile-nya. Jadi teman-teman semua, job seeker semua harus udah punya LinkedIn account gitu.
Jadi bikin dulu kalau belum ada nih ya. Betul, gitu betul. Ya? Karena itu sekarang akses utamanya rekruter buat cari tahu mengenai kita. Gitu. Hmm. Lalu di paling atas itu di samping di samping nama itu adalah highlight mengenai Diri keahlian sendiri, kita ya. gitu. Kalau misalnya barangkali Mbak Ari adalah jurnalis, ditulis itu jurnalis gitu. Nah, kemudian di bawahnya profile summary. Kalau dulu ini isinya objektif saya mengejar posisi bla 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 segala macam. Kalau ini isinya adalah ringkasan dari profilnya kita. Jadi kita skillnya ada di mana, terus kemudian biasanya ada sedikit mengenai achievement yang pernah diraih. Gitu. Misalnya pernah berhasil merekrut 200 orang dalam jangka waktu 1 bulan misalnya kayak gitu. Nah itu di highlight di situ. Professional skills-nya juga gitu. Singkat-singkat aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Jadi nggak usah diceritain panjang kali lebar gitu ya Mbak ya? Nggak perlu, karena yang screening itu bukan manusia nih, yang screening sistem. Nah, terus working experience-nya juga kalau Mbak Ari lihat di situ kan juga singkat-singkat kan. Satu posisi itu dia cuma nyeritain dua job desk aja gitu yang utama gitu, yang kira-kira bisa memang dia kuasai gitu ya Mbak, menggambarkan keseluruhan gitu. Nah, ada juga yang kemudian di situ dimasukin, misalnya saya tugasnya adalah melakukan proses seleksi karyawan atau misalnya saya memperbaiki prosedur dan sistem rekrutmen sehingga meningkatkan efektivitas kerja sebanyak 50% misalnya gitu. Jadi udah ada prestasi yang bentuknya angka, itu lebih disukai sama sistem gitu ya. Gitu. Baik. Kalau mau lihat bedanya sama CV yang sebelumnya boleh gitu dibilang tradisional, yang general contohnya seperti berikut ini. Nah ini ya. Ini sebetulnya di atas personal information itu ada nama, itu cuma saya hapus karena ini kan confidential. CV orang ya. Jadi CV ATS itu nggak perlu foto, Mbak Ari. Jadi udah nggak perlu masukin foto di situ. Lalu kemudian tadi yang saya bilang ada tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, agama, hobi dan sebagainya itu udah nggak perlu dimasukin gitu. Education pun menurut di ATS Friendly cuma yang sampai dengan university gitu ya, atau yang paling tinggi aja. Oke. Kalau misalnya master degree berarti 2, S1-nya sama S2-nya disebutin. Gitu kalau master degree. Tapi kalau yang SMA, SMP, SD nggak perlu. Nggak perlu gitu. Ya. Nggak penting juga kayaknya ya Mbak ya. Nggak relevan juga kan sama pekerjaannya gitu. Lalu kalau skillnya ini kan panjang kali lebar kan, ini nggak perlu ditulis sebanyak ini, di highlight aja yang besaran-besarannya. Lalu kemudian di halaman keduanya, nah ini kan job working experience-nya panjang banget tuh, beda banget kan sama yang tadi kan, yang tadi cuma 2 gitu, ini bisa sampai 10, achievementnya pun ditulis tersendiri terpisah gitu. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya CV ATS itu harus kalau kita nyebutnya tailor made, jadi misalnya harus disesuaikan sama iklan lowongannya. Jadi gini Mbak Ri, sistem kerjanya adalah misalnya saya mau buka lowongan buat posisi sekretaris. Nah, begitu dapat kualifikasi dari usernya kayak apa aja, saya masukin tuh di sistem ATS yang saya punya. Keywordnya apa aja? Misalnya kalau sekretaris skillnya apa yang dibutuhin? Misalnya fluent English, terus mengetik 10 jari misalnya gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh saya jadiin keyword tuh di sistemnya. Begitu saya pasang iklan, ada lamaran masuk ke sistem kita, ATS kita. Nah, yang ke screening sama sistem tuh cuma orang-orang yang masukin 2 keyword tadi di CV-nya. Nah ini yang mungkin orang nggak terlalu ngeh ya Mbak ya. Jadi harus diperhatikan tuh tadi ya, keywordnya tuh apa gitu ya. Jadi untuk CV ATS ini, yang mau bikin CV ATS friendly harus lihat betul-betul iklan lowongannya. Keyword gedeannya apa, jangan sampai kita bikin CV nggak ada keyword yang gitu ada di iklan lowongannya gitu. Nggak akan ke screening gitu. Itu yang paling penting. Aduh sayang banget ya kalau kayak gitu ya Mbak. Sayang banget, udah bagus, pengalamannya juga cakep, prestasinya juga keren juga, tapi ternyata nggak sesuai keyword, ya udah akhirnya hilang kesempatan gitu. Betul, ya Mbak ya. Itu. Terus kemudian jangan masukin tabel sama grafik di dalam CV ATS itu, karena itu nggak sistem friendly. Jadi pasti kebuang gitu ya? Kebuang. Jadi wording aja, tapi bentuknya tadi ada keywordnya yang relevan sama lowongannya. Sama tadi nggak ada tabel dan nggak ada grafik. Terus yang berikutnya penamaan, kan ada working experience, ada education, ada apa segala macam. Ada yang kemudian kepingin kesannya lebih beda sama yang lain, dia bikinnya gini,
pengalaman kerja tuh misalnya what can I do the best gitu loh. Terus atau misalnya ada job titling lain yang nggak sesuai, yang nggak umum lah gitu. Jadi nanti itu nggak ke screening, nah kayak gitu-gitu juga dihindari lah kalau dihindari. bisa Jadi gitu ya. Baik. kalau emang mau jual diri lebih dalam bahwa lagi, dia, nanti pas interview aja. Tapi kalau CV dibikin standar aja kayak gini gitu. Jadi terus yang berikutnya adalah achievementnya ditulis yang bahasanya mereka tuh quantifiable. Jadi masukin angka di situ. Jadi kayak saya bilang, kalau misalnya bisa mengetik cepat, saya bisa bikin 2 halaman surat dalam waktu misalnya 5 menit gitu ya. wow, dibantuin alien kayaknya tuh. Kan pakai format, Mbak. Template ya, pakai 2 menit template. itu bisa. Oke, baik. Gitu, baik, jadi baik. ada angka-angka di situ yang bisa langsung kelihatan gitu, bisa terukur gitu kira-kira. Itu sih ATS friendly. Terus kemudian Sebenarnya kalau sebelum beralih ke yang selanjutnya ya Mbak, ATS friendly itu sebenarnya juga sangat membantu kita ya, para pelamar. Tapi ya kadang-kadang suka dilupain itu ya, nggak baca detail gitu ya Iya, Mbak, apa yang benar. diperlukan dalam ATS itu seperti tadi keyword yang Mbak bilang. Nah jadi hati-hati ya Sobat WK ya, baca dulu, kemudian pahami dulu, baru dibuat gitu ya Mbak ya. Karena itu Oke. juga nanti jadi bekal kita pada saat proses interview gitu. Jadi jadi, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, lalu kemudian jawaban yang harus kita berikan tuh menurut saya akan sangat menjual kalau misalnya itu kaitannya erat banget sama lowongan yang diposting gitu. baik, Jadi yang namanya iklan lowongan itu jadi sangat penting. Makanya tadi orang suka lupa kan kalau dia pernah apply, ini posisi yang mana ya gitu. Jadi kalau misalnya memang punya cukup waktu, dicatat saya apply kemana, posisi apa gitu. Jadi akan membantu tuh untuk pegangan pada saat nanti interview dan kirim Jadi kalau lamaran. misalnya tiba-tiba ada panggilan interview atau undangan interview ya jadi oh iya ya pernah kan dulu ya gitu ya Mbak ya. Oke. Suka siap. sebel sama kandidat yang emang saya saya apply ya. Kayak kesannya dibutuhin Ya, gitu. pengen bilang gini deh. Emang menurut kalian kita dapat CV dari mana gitu. Oke, bukan titipan juga ya. Turun dari langit kali gitu. Baik, selanjutnya Mbak. Terus saya udah sempat singgung di topik sebelumnya, gunakan font yang Sesuai standar standar. aja. Oke. Times New Roman, Calibri, Tahoma dan lain sebagainya gitu. Arial. Yang lain-lain jangan dulu lah gitu. Itu dan udah banyak kok sekarang yang aplikasi yang bisa bantu bikin ATS friendly CV gitu. Terus ada juga checkernya juga. Jadi kalau kita udah bikin CV, upload aja ke website yang bisa ngecek sebenarnya berapa persen sih kita udah sesuai sama ketentuannya ATS friendly CV gitu. Banyak banget. Nanti kalau misalnya 60% berarti masih kurang nih, apanya yang masih salah gitu misalnya. Oh Apa yang baik, mesti jadi dia diperbaiki. ada indikatornya sendiri gitu ya Mbak ya. ada Oh keren parameternya. juga ya. Keren banget Nah lah jangan pokoknya. sampai nggak dimanfaatin nih hal-hal yang modernisasi begini nih ya Mbak Bener, ya. bener. Sayang banget gitu loh. Sayang banget. Karena kan ini sebenarnya jadi kayak pintu masuk atau gerbang awal kita untuk bisa diterima oleh perusahaan yang kita bidik gitu loh. Karena sesuai tadi ATS friendly ya nggak sih Mbak? Ya gitu ya. Paling enggak buka gerbang kita ke tahap selanjutnya kayak interview gitu. Nah di situ tuh ajang kita Baru deh ngungkapin semua gitu ya Mbak ya. keluar semua. Nah, nanti kita ngobrolin deh yang Di proper next kayak selanjutnya. Baik Mbak, ngobrol tentang CV tuh banyak banget ya gitu ya Mbak. Nah sekarang kalau misalnya ada pertanyaan nih Mbak gini. CV antara orang yang fresh graduate gitu ya Mbak dengan orang yang sudah berpengalaman tadi. Walaupun mereka sama-sama menggunakan ATS friendly, sebenarnya kalau rekruter tuh lebih suka yang mana sih gitu loh Mbak? Lebih suka yang fresh atau lebih suka yang sudah pengalaman? Oh, kalau itu tergantung posisinya. Kalau misalnya posisinya memang entry level yang enggak membutuhkan Skill experience, lebih? Oh baik. fresh graduate gitu. Cuma memang kan biasanya munculnya adalah di iklan-iklan tuh selalu kan mintanya pengalaman 2 tahun. Buat fresh graduate loh. Saya kan apply pekerjaan buat dapat Iya, pengalaman gitu. gitu loh. Kenapa sekarang yang diminta pengalaman? Jadi gitu. kayak nggak dikasih kesempatan gitu kan kesannya gitu ya. Nah, tips buat teman-teman fresh graduate jangan, dan siapapun lah menurut saya, jangan terpaku sama itu. Kalau urusan berapa lama experience-nya, dicoba aja gitu. Karena kalau untuk fresh graduate biasanya recruiter kalau misalnya kemudian mereka menemukan CV-nya
belum pengalaman, biasanya kita lihat background kegiatannya misalnya. Jadi kalau memang teman-teman punya portofolio kegiatan untuk video atau apa, diceritain sedikit gitu ya. Masukin aja linknya di CV-nya, nanti kita coba lihat di situ portofolionya seperti apa. Makanya buat teman-teman yang masih kuliah jangan cuma kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi ikut kegiatan kampus ya. Dan sekarang kan kampus-kampus sudah mewajibkan magang. Nah, itu dimanfaatin magangnya. Baik. Gitu. Jadi yang untuk fresh graduate juga jangan kecil hati ya kalau misalnya dibutuhkan untuk pengalaman 3 tahun atau 5 tahun atau 2 tahun gitu ya. Tetap udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Nanti rekruter juga mengerti kok kalau kalian masih fresh ya. Pasti kalau misalnya memang sesuai, justru malah mereka bisa dipilih gitu ya Mbak ya. Dan biasanya kalaupun misalnya nggak untuk posisi itu, kalau memang bagus kita akan keep buat posisi lain. Yang sesuai dengan kemampuannya gitu ya Mbak ya. Oh yang mumpung ingat, satu lagi yang juga yang sudah mulai dilupakan sekarang adalah surat lamaran. Atau kalau bahasa Inggrisnya cover letter ya gitu. Yang dulu tuh zaman dulu suka bilang berdasarkan informasi yang saya baca di koran apa gitu ya, iklan baris apa misalnya gitu. Nah itu sekarang udah nggak perlu lagi ya? Belakangan saya explore buat lowongan-lowongan yang ada di luar justru yang sistem kerjanya remote, justru mereka minta cover letter gitu. Oh, jadi gitu ya Mbak ya. Padahal kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri sendiri kan kayaknya nggak perlu ya kayak gitu ya. Ternyata enggak ya. Ternyata kalau di luar tuh masih diperluin gitu. Kalau di Indonesia memang saya juga ngeliatnya trennya nggak terlalu dibutuhin gitu. Oh ya tadi soal ATS friendly juga, jangan lupa itu juga harus di-adjust sesuai iklannya. Jadi jangan bikin CV yang general. Jadi misalnya lowongannya tadi sekretaris atau PA gitu misalnya ya. Di kesempatan lain ternyata ada PA gitu. Jadi jangan kirim CV yang sama karena pasti highlight-nya atau penekanannya akan beda. Kalau PA kan lebih ke personal. Sementara kalau bikin CV yang general barangkali tadi yang lebih untuk sekretarisnya gitu ya. Experience di area personalnya mungkin nggak terlalu di-highlight. Nah, nanti malah akhirnya CV-nya kebuang deh kalau kayak gitu ya Mbak ya. Jadi agak ya seperti tadi balik-balik lagi baca lagi lebih detail iklan lowongannya itu seperti apa gitu ya Mbak ya. Nggak boleh males. Jangan juga ya udahlah saya punya general CV ini udah sebar semuanya. Aduh, itu kan kebanyakan begitu ya Mbak ya. Nah itu bikin capek recruitersnya. Kan gitu Mbak. Kalau zaman dulu ya capek karena harus buka-bukain amplop kan. Iya, kalau sekarang ya screening aja ya. Tinggal delete. Nah kan sayang banget ya kayak sedih ya kalau di-delete gitu. Padahal udah berharap banget sama posisi yang dibidik di perusahaan tersebut gitu ya. Baik Mbak Fit, sebelum ditutup ada nggak sih saran dari Mbak terkait CV ini buat kita semuanya selain tadi yang sudah dibahas? Begitu Mbak. Oke, yang pertama adalah saya ngingetin lagi, jangan sampai kalau misalnya kita apply sebuah pekerjaan terus kemudian kita lupa udah apply kemana aja. Jadi harus diingat gitu ya Mbak ya? Ingat atau dicatat gitu. Kalau terkait sama CV-nya lagi, karena sekarang eranya digital dan tadi bahkan CV aja udah bisa dibantu sama AI dan sebagainya, jangan lupa update informasi terus terkait sama yang kaitannya sama dunia kerja. CV salah satunya. Barangkali ada tren-tren baru yang barangkali nggak secara umum atau secara luas disampaikan oleh di-announce HR barangkali gitu. Jadi itu juga mesti dicermati gitu ya Mbak dicermati. Sekarang banyak kan tuh komunitas kayak HRD Bacot tuh juga lumayan memberikan informasi ya Mbak. Lumayan update gitu. Baik. Terus di kampus-kampus juga kan sekarang udah banyak komunitas juga sih. Komunitas, lalu kemudian ada career center. Nah, mereka juga rajin tuh update macam-macam mengenai dunia kerja, salah satunya soal CV gitu. Jadi jangan malas cari informasi gitu. Kan tinggal one click away aja sekarang, gampang banget. Baik Sobat PK semuanya, terkait CV tadi sudah dikupas tuntas dan sudah dikulik oleh Mbak Fitri. Kita ketemu lagi dalam bahasan yang berbeda, tentunya bersama dengan narasumber kita Mbak Fitri lagi. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyain nih Mbak nih, bisa nggak sih kayak misalnya personal ke Mbak, konsultasi gitu, gimana Mbak? Silakan. Boleh, kalau ada yang CV-nya mau di-review juga nggak apa-apa. Nah, kan lumayan loh ya Mbak ya. Jadi kita bisa tahu nih, udah bener belum ya bikin CV-nya. Nah, silakan Mbak informasinya. Walaupun tadi saya sempat mention udah bisa lewat online ya, tapi
mungkin barangkali kepengen dilihat dari mata manusia gitu ya, bukan matanya mesin gitu. Bisa kirim email ke kontak@mahalagroup.co.id atau bisa lewat WhatsApp juga, tapi ingat jangan PPPP ya. Kirim Jangan telepon juga ya Mbak ya. 0811692828. Oke, baik Mbak Fitri, udah baik banget loh. Ini dia mau loh periksa-periksain contoh-contoh CV-nya teman-teman semuanya. Jadi jangan buang-buang kesempatan, silakan dimanfaatkan. Tadi sudah ada. Nanti nomor handphonenya Mbak Fitri, nomor WhatsApp-nya kita akan cantumkan di bawah ini. Tapi please ya, jangan di call ya, jangan ditelepon Mbak Fitri ya, karena dia juga sibuk kan ngurusin recruiters yang ribuan banyaknya. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sampai ketemu lagi di bahasan yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.